Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang asumsi klasik, normalitas, dan autokorelasi. Yang pertama ada uji asumsi klasik. Asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya nilai retur saham yang dihitung dengan market model atau market adjusted model. Yang berikutnya uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. Berikutnya akan disampaikan oleh Bu Muslika. Selanjutnya yaitu uji normalitas dapat dilakukan dengan 1. Uji histogram dan uji normal p-plot. Yang kedua yaitu uji chi-square. Yang ketiga uji Kolmogorov-Smirnov. Uji histogram dan p-plot. Data dikatakan terdistribusi normal jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya. Sebaliknya, data dikatakan tidak terdistribusi normal jika data menyebar jauh dari arah garis dan tidak mengikuti diagonal atau grafik diagramnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maisaro. Melanjutkan yaitu Sweetness kurtosis. Sweetness merupakan beberapa menceng data kita. Sementara kurtosis menunjukkan seberapa gemuk bentuk distribusi data kita. Data yang ideal atau normal adalah yang tidak menceng serta tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Oleh karenanya sweetness dan kurtosisnya 0. Uji normalitas dengan sweetness dan kurtosis dapat dilihat dengan menghitung nilai sweetness dan kurtosis. Beberapa catatan mengenai sweetness dan kurtosis adalah: yang pertama yaitu menguji sweetness dan kurtosis, artinya kita memastikan data kita tidak menceng berlebihan serta tidak gemuk atau kurus berlebihan. Yang kedua, cocok digunakan pada sampel sedikit sampai sedang. Yang ketiga, jika sampel besar lebih dari 200, SE akan cenderung kecil. Jika SE kecil, maka sweetness dan kurtosis akan besar. Field 2009 menyarankan jika sampel besar, uji normalitas cukup dilakukan dengan melihat nilai sweetness dan kurtosisnya saja, tanpa membagi dengan standar errornya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adi. Uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Uji statistik dilakukan dengan membandingkan distribusi data kita dengan distribusi data normal ideal dengan min dan SG yang sama. Jika tes menunjukkan hasil signifikan P lebih kurang dari 0,05 maka data kita tidak normal. Namun jika tes menunjukkan hasil yang tidak signifikan P lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan antara data jika dengan data normal idealnya. Dengan kata lain, data kita kedua tes ini juga memiliki beberapa catatan, diantaranya: 1. Cocok digunakan pada jumlah sampel sedang. 2. Pada sampel kecil, kecenderungan tes akan tidak signifikan yang diinterpretasikan data normal. 3. Pada sampel besar, kecenderungan tes akan signifikan yang diinterpretasikan data tidak normal. Hal ini aneh karena sampel besar seharusnya lebih normal dibanding sampel kecil, namun jika menggunakan kedua tes ini hasilnya justru kebalikannya. Oleh karena itu penggunaan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk pada data sampel kecil kurang dari 30 dan sampel besar lebih dari 150 perlu diwaspadai karena hasilnya bisa jadi tidak valid. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tias. Karakteristik chi-square. Nilai chi-square selalu positif merupakan hasil penguadatan.
terdapat beberapa kelompok distribusi chi-square, yaitu distribusi chi-square dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Datanya berbentuk diskrit atau nominal. Selanjutnya, kegunaan chi-square secara umum yaitu interdependensi satu variabel atau lebih dengan variabel lainnya. Kesesuaian antara frekuensi observasi variabel tertentu dengan frekuensi yang didapat berdasarkan nilai harapannya. Kegunaan dari uji chi-square adalah ada tidaknya asosiasi antara dua variabel atau independent test, apakah suatu kelompok homogen atau tidak, homogeneity test. Yang terakhir, uji kenormalan data dengan melihat distribusi data, goodness of fit test. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Agus. Untuk selanjutnya uji multikolinearitas, yaitu untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Untuk mengatasi multilinear adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. Yang kedua, menambah jumlah observasi. Yang ketiga, mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural. Untuk selanjutnya, uji heterokedasitisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi syarat adalah di mana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Reno. Yang selanjutnya uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Secara sederhana adalah bahwa analisa atau analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang selanjutnya uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya adalah linear. Hubungan antara variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linear, misalnya adalah elastisitas. Sekian presentasi dari kelompok 6.